Assalamualaikum. Laskar Ngarit bres-bres dimanapun Anda berada. Jadi hari ini saya di rumahnya Mas Pasis ya, ditemani Mas Jamroni. Lagi mantau pasien. Jadi terkena demam, sudah kita tangani. Nah, jadi saya lagi di Plongan. Plongan ini adalah salah satu dusun yang hebat. Karena zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang waktu itu ada sapi impor. Nah, sapi anjlok yang 14 juta tinggal 4 juta, 5 juta, 19 juta tinggal 12 juta, yang 6 juta tinggal 2 juta. Nah, di sini ini tangguh, tetap bertahan sampai detik ini. Jadi Presiden SBY 2 periode, Presiden Jokowi 2 periode. Jadi saya akan berbagi tips. Karena di dusun ini peternaknya ini manut. Manut kita kasih saran bahwa ketika terjadi sapi impor, ketika harga sapi itu turun, maka yang harus dilakukan adalah jangan menjual sapi dan jangan panik. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan kenapa sih kita nggak boleh panik dan tips-tips apa yang bisa jenengan pegang agar bisa melalui harga sapi yang turun di saat ada sapi atau kebijakan impor dari pemerintah. Oke, stay tune, jangan lupa please like, subscribe, komen. Mohon maaf saya rambutnya acak-acakan karena lagi pandemi. Nah, Laskar Ngarit bres-bres dimanapun Anda berada. Mohon maaf kalau ada goyang-goyang karena tadi lupa bawa tripod ya. Jadi dusun Plongan adalah dusun yang luar biasa. Dia mampu bertahan pada gempuran sapi impor waktu itu, zaman SBY. Tahun piro ya? 2009 apa 2011 ya? Sing sampai anjlok itu. Dorong tau SBY 2000 pira ta, Bos? 2014 ya. Oh ya betul. Nah, betul itu ya. Nah, Laskar Ngarit bres-bres dimanapun Anda berada. Tips supaya jenengan bertahan terhadap gempuran sapi impor, supaya pada saat harganya turun itu jenengan sapinya aman adalah yang pertama meyakini. Tips yang pertama adalah jangan pernah menjual sapi pada saat sapi anjlok harganya. Ibarat saham, ketika harganya lagi anjlok karena ada impor ya, ibarat saham, maka justru itu adalah momentum di mana kita harus membeli. Jadi pada saat sapi harganya anjlok, ojo didol sapi nih. Itu akan membuat kita rugi. Justru kalau jenengan punya tabungan bar panen lombok ya toh, jenengan harus beli sapi pada saat itu. Kenapa? Karena sapi merupakan aset yang kuat menghadapi inflasi. Jadi sapi zaman nenek moyang kita dulu mungkin 2 juta sampai 4 juta sudah dapat yang babonan. Tapi sekarang mungkin sudah di angka 18 sampai 24 untuk babonan super. Itu yang pertama, jangan dijual dan jangan panik, serta yakini bahwa hukum ekonomi yang turun pasti akan naik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai aset yang mampu bertahan terhadap ya inflasi, sapi jantan prinsipnya akan terus tumbuh dan sapi betina akan beranak Laskar Ngarit. Gitu. Nah, jadi di sini Laskar Ngarit bisa menggunakan dua rumus itu. Sapi jantan itu bisa tumbuh dan sapi betina dia bisa beranak. Jadi tidak akan pernah rugi ketika jenengan menahan sapinya jenengan. Yang jantan tetap dirawat dengan baik, yang betina begitu birahi tetap dikawinkan. Yang jantan tetap tumbuh, yang betina dia beranak pinak. Oke. Karena sebenarnya rumusnya adalah Indonesia ini masih belum swasembada daging. Jadi itu masih menjadi target pemerintah agar Indonesia ini bisa swasembada daging, bisa tidak tergantung pada sapi impor Laskar Ngarit. Bahkan target pertumbuhan pedet per tahun 2 juta ekor itu hanya terpenuhi 1 juta ekor per tahun. Jadi kalau ada harga turun karena impor itu sebenarnya move dari pemain supaya sapinya peternak itu harganya murah. Padahal tidak, Indonesia masih defisit stok sapi.
ada program Upsus-Siwap, ada program Si Komandan Laskar Ngarit semua. Jadi kalau ada kabar harga sapi turun, yang harus jenengan lakukan adalah ngopi. Gitu. Kopinya pun siap. Ketika ada kabar sapi harganya turun, yang harus jenengan lakukan adalah ngopi. Ngopi, gitu, nyawang sapi ini sing mangan sambil menanti harganya sapi naik lagi. Itu yang pertama. Ketika dengar harga sapi turun, jenengan bisa, yang pertama jangan dijual. Yakini bahwa sapi adalah aset yang sangat kuat terhadap inflasi rupiah. Oke. Yang kedua, yakini bahwa sapi jantan itu terus tumbuh dan memiliki nilai jual yang bertambah, dan sapi betina dia terus berkembang biak dan menghasilkan pedet-pedet yang baru. Oke. Yang ketiga, Indonesia itu masih kurang, bos. Kalau Indonesia itu masih impor, berarti Indonesia pertumbuhan sapinya masih kurang. Sehingga kekurangan ini harus ditambah dari impor sapi. Nah, logikanya kalau masih kurang, berarti harganya harusnya naik. Dan jenengan dapat kabar sapi harganya turun, kok bingung langsung dijual. Jangan sampai. Itu termakan isu-isu yang dihembuskan para pemain besar untuk membeli sapinya jenengan. Itu yang ketiga. Indonesia masih kekurangan stok sapi sampai dibelani impor ya, sehingga digenjot produksinya. Maka dari itu peternak jangan panik ketika ada kabar impor sapi, langsung beranggapan bahwa harga sapi akan drastis, akan turun dan akan habis. Tidak. Nah, di Dusun Plongan ini Laskar Ngarit, dulu semua kita kasih saran, jangan dijual, tetap dirawat. Jangan dijual, tetap dirawat. Dan alhamdulillah Dusun Plongan ini stabil populasinya. Jadi di sini adalah dusun yang tangguh, yang tidak begitu khawatir dengan kabar bahwa harga sapi akan turun. Meskipun turun, tetap dirawat. Jangan sampai dijual rugi. Alhamdulillah ini sapi yang tadi kita suntik yang demam, dia sudah mau makan ya. Jadi itu tadi Laskar Ngarit ada 3 tips tambah 1 ya. Jadi pada saat harga sapi turun, yang harus jenengan lakukan adalah merawat sapi jantan, jangan menurunkan kualitas pakan. Tetap dijaga, tetapi dibuat seefisien mungkin supaya biaya operasional tidak akan bertambah. Lalu untuk sapi betina, ketika dia birahi segera kawinkan, karena nilai pertambahan jumlah anak ini adalah pertambahan asetnya jenengan Laskar Ngarit. Oke, jadi itu ada 4 yang bisa saya sampaikan untuk menanggulangi penurunan harga sapi supaya jenengan tetap bertahan. Jadi rumusnya, Indonesia masih kekurangan sapi. Jangan termakan isu harga sapi murah, karena harga sapi murah itu adalah momentum di mana jenengan harus membeli sapi, bukan menjual sapi. Dan contohnya adalah di Dusun Plongan ini semuanya menahan sapi, sehingga alhamdulillah sampai detik ini sudah ganti presiden 2 kali, aman dan populasinya tetap tinggi. Oke, Laskar Ngarit bres-bres dimanapun Anda berada. Itu tadi 4 tips dari Laskar Ngarit, untuk Laskar Ngarit dari saya terkait dengan penurunan harga sapi dan bagaimana tips-tips mengatasinya. Siap, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, semangat.